Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Lestari. Saya dari Universitas Pancasakti, Kampus D Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, tahun 2019. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Hartini MPD. Baik semuanya, di sini saya akan paparkan dari beberapa poin atau beberapa resume materi yang kami pelajari selama satu semester kemarin. Yaitu yang pertama tentang komponen kurikulum, yang dimana meliputi tujuan kita membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi fisik maupun psikisnya, yang meliputi moral, nilai-nilai agama, fisik motorik, sosial emosional, seni, dan kemandirian, agar anak siap untuk memasuki jenjang selanjutnya atau misalkan kayak sekolah dasar seperti itu. Selanjutnya yaitu bahan pembelajaran, yang dimana merupakan seperangkat perencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengolahan kelas, dan penilaian hasil belajar. Bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar, yang dimana kegiatan pembelajaran dirancang mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar, baik terkait dengan keulasan bahan atau materi, pengalaman belajar, tempat dan waktu belajar, alat atau sumber belajar, bentuk perorganisasian kelas, dan cara penilaian. Selanjutnya, pada komponen kurikulum juga ada penilaian, yaitu suatu usaha pengumpulan dan penafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan pembelajaran. Satuan PAUD dalam pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu berpusat pada anak, yang kedua kurikulum dikembangkan secara kontekstual, dan yang ketiga mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Yang keempat, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Yang kelima, memperhatikan tingkat perkembangan anak lanjutan. Yang keenam, mempertimbangkan cara anak belajar. Yang ketujuh, holistik atau integratif. Yang kedelapan, belajar melalui bermain. Yang kesembilan, memberi pengalaman belajar. Dan yang ke-10, memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain merupakan kegiatan yang paling diamati anak. Saat bermain, anak melatih otot besar dan kecil, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi, mengenal matematika, sains, dan banyak hal lainnya. Itu melalui program bermain. Bermain bagi anak juga sebagai pelepasan energi, rekreasi, dan emosi. Dalam keadaan yang nyaman, semua saraf otak dalam keadaan rileks sehingga memudahkan menyerap berbagai pengetahuan dan membangun pengalaman positif. Kegiatan pembelajaran melalui bermain mempersiapkan anak menjadi anak yang senang belajar. Jadi kenapa kita buat bermain sambil belajar? Agar anak bisa mengetahui atau bisa mengerti apa yang kita sampaikan dengan sesuatu yang mereka senangi. Jadi mereka itu belajar itu tidak membuat mereka bosan gitu, karena mereka itu senang dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita sampaikan juga gitu, karena kita belajar sambil bermain. Selanjutnya yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, yang dimana anak sebagai pusat pembelajaran. Seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak, dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak.
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan perkembangan kognitif anak. Pembelajaran PAUD bukan berorientasi pada keinginan lembaga, guru, dan orang tua, tetapi berorientasi pada kebutuhan dan keinginan anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya Bunda. Oke, selanjutnya yaitu stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Kebutuhan anak juga mencakup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. Pendidikan anak usia dini memandang anak sebagai individu utuh. Karenanya program layanan PAUD dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk memenuhi stimulasi yang menyeluruh dan terpadu, maka penyelenggaraan PAUD harus bekerja sama dengan layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan orang tua. Dengan kata lain, layanan PAUD holistik integratif menjadi keharusan yang dipenuhi dalam layanan PAUD. Selanjutnya yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda-beda ya Bun. Namun demikian pada umumnya memiliki tahapan perkembangan yang sama. Pembelajaran PAUD, pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memberi dukungan sesuai dengan perkembangan masing-masing anak. Untuk itulah pentingnya pendidik memahami tahapan perkembangan anak. Jadi kenapa berorientasi pada perkembangan anak? Jadi setiap anak itu mempunyai atau memiliki kelebihan yang berbeda-beda di bidang yang berbeda. Misalkan anak itu mempunyai hobi yang berbeda, bakat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan si anak ini harus mengikuti kemauan kita. Jadi kita harus bisa berorientasi pada perkembangan si anak. Misalkan anak ini bakatnya di melukis, mewarnai, menggambar. Jadi kita belajar untuk menyalurkan sambil juga diselipkan dengan materi-materi yang lain. Selanjutnya yaitu lingkungan kondusif. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Anak belajar kebersihan, kemandirian, aturan, dan banyak hal dari lingkungan bermain atau ruangan yang tertata dengan baik, bersih, dan nyaman, terang, aman, dan ramah untuk anak tentunya. Selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan tematik, yang dimana kegiatan pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan tematik. Tema sebagai wadah mengenalkan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM ya. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Piaget meyakini bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakannya saat bermain. Karena itu media belajar bukan hanya yang sudah jadi berasal dari pabrikan, tetapi juga segala bahan yang ada di sekitar anak, misalkan daun, tanah, batu-batuan, tanaman, dan sebagainya. Penggunaan berbagai media dan sumber belajar dimaksudkan agar anak dapat bereksplorasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya, agar anak yang terbiasa menggunakan alam dan lingkungan sekitar untuk belajar akan berkembang lebih peka terhadap kesadaran dan memelihara lingkungan. Jadi itu yang saya paparkan tentang prinsip-prinsip pembelajaran satuan PAUD dalam pengembangan kurikulum PAUD dan komponen kurikulum PAUD. Mohon maaf apabila yang saya paparkan tadi kurang jelas dan banyak sekali kekurangannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga ada manfaatnya ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.